Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bagaimana kabar kalian di rumah semuanya? Pastinya sehat ya. Semoga kalian, kalian dan orang tua kalian selalu diberikan kesehatan, rezekinya banyak, halal barokah, dan kalian diberikan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan yang kedua ini, saya akan melanjutkan yang kemarin, bahwa kitab iman kepada kitab-kitab Allah itu ya ada 4 macam kitab yang wajib kita imani ya. Yang pertama adalah Taurat, 2 Zabur, 3 adalah Injil, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini kalian hanya membenarkan dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Tetapi kalian tidak wajib untuk mengamalkan isi dari kitab-kitab tersebut. Ya, tidak perlu diamalkan isi dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kalian cukup membenarkan, meyakini ya, iman dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan ketiga kitab ini kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, kalian untuk yang kitab yang keempat, yaitu kitab Al-Quran, kalian wajib mengimani ya dan mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Baik, kitab Al-Quran ini itu ya, seperti yang telah kalian ketahui semuanya, bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Kira-kira pada abad ke-7 Masehi. Di mana? Yaitu di Jazirah Arab, tepatnya di kota Makkah dan Madinah, yaitu yang sekarang adalah negara kerajaan Arab Saudi. Ditujukan untuk apa? Al-Quran yaitu sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia nanti sampai hari kiamat. Nah, Al-Quran ini mencakup bila sudah diturunkan pada Nabi Muhammad ya, maka ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, anak sekalian, nama-nama lain dari Al-Quran itu banyak. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Salah satu adalah Al-Dzikru, yaitu adalah pengingat. Kemudian ada juga nama lainnya Al-Furqan, artinya pembeda. Kemudian juga nama lainnya juga Al-Huda, yaitu petunjuk, dan lain-lain. Selanjutnya, kandungan Al-Quran apa saja? Nah, kandungan Al-Quran sini saya rangkum ada 6. Yang pertama, akidah. Di dalam Al-Quran tersebut itu mengandung tentang ajaran terhadap iman, yaitu iman pada Allah, iman kepada
malaikat, iman kepada kitab, termasuk yang kita bahas ini, iman kepada Rasul, iman pada hari akhir, dan iman pada qada dan qadar. Nah, salah satu ayat yaitu Qul huwallahu ahad, ya, bahwa Allahus somad. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, ini tentang akidah. Di Al-Quran yang kedua juga menjelaskan tentang ibadah, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa maupun haji. Biasanya kalau sholat gandengannya dengan zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, yang ketiga yaitu tentang kandungan Al-Quran menjelaskan tentang muamalah, hubungan antar manusia, termasuk di dalamnya kalau muamalah itu juga dalam hal hubungan manusia itu salah satunya adalah kita berdagang, jual beli. Salah satu ayat yang sudah mungkin yang kalian sudah hafal itu wa ahallallahu al-bai'a wa haramur riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 4. Akhlakul karimah. Di dalam Al-Quran itu kita diajarkan kita harus punya akhlak yang baik kepada sesama manusia, utamanya kepada orang tua kita. Wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kita tidak boleh mengatakan kepada saja, kepada orang tua kita, apalagi kita membentak orang tua. Nah, dan kita dianjurkan untuk berkata yang baik kepada orang tua apabila kalian tidak sanggup melakukan perintahnya atau menolaknya. Katakanlah dengan kata yang halus dan kata yang baik. Itu. Selanjutnya di dalam Al-Quran juga terdapat tarikh atau sejarah. Di dalam Al-Quran tersebut banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang soleh seperti Ashabul Kahfi, kemudian Luqman Hakim dan sebagainya. Itu menandakan bahwa dengan cerita-cerita tersebut kita harus mengambil hikmah, pelajaran dari orang-orang terdahulu supaya kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik. Yang 6, syariat di dalam Al-Quran juga memuat tentang hukum-hukum. Ya, apabila kita mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Apabila kita membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Kalau kita berzina, hukumannya adalah nanti dirajam dan sebagainya. Anak sekalian, lanjut untuk selanjutnya yaitu adalah suhuf. Suhuf ini artinya lembaran-lembaran. Kalau kitab adalah tulisan yang dibukukan, ya, lembaran yang dibukukan. Tapi kalau suhuf cukup lembar-lembaran saja, tidak dibukukan. Perbedaannya dengan kitab apa? Kalau isi kitab lebih sempurna ketimbang suhuf. Jadi kitab itu isinya lebih sempurna daripada suhuf hanya beberapa saja. Selanjutnya suhuf tidak dibukukan, jadi hanya berupa lembaran-lembaran saja. Tapi kalau kitab dibukukan, ya, ada dijilid lah gitu. Terus selanjutnya kalau kitab, ya, yang diturunkan Nabi Musa, ke Nabi Daud, ke Nabi Isa, ke Nabi Muhammad, wajib diajarkan kepada umatnya. Tapi kalau suhuf tidak wajib diajarkan kepada
umatnya. Nah, terakhir, bagaimanakah perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita harus membenarkan, satu, kita membenarkan bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya, yang 4 tadi. Kemudian kita mengamalkan isi kitab, yang nomor 4 yaitu kitab Al-Quran. Yang ketiga tidak perlu kita amalkan, yang perlu kita amalkan adalah isi dari kitab Al-Quran tersebut. Dan selanjutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah, kita senantiasa membaca Al-Quran. Anak-anak, demikian penjelasan materi pertemuan kedua ini. Untuk tugas kalian adalah yaitu silahkan jawab pertanyaan yang ada di samping saya ini ya. Jawab pertanyaannya. Silahkan kalian tulis di buku, kemudian kalian tulis nama dan kelas di pojok kanan atas. Kalau sudah selesai, silakan kalian foto dan upload di Google Classroom kalian masing-masing. Demikian pembelajaran dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang keliru dalam penyampaian ini, mohon dikoreksi apa yang menjadi kesalahan saya dalam penyampaian pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.